I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Media Irak gemetaran lihat raihan luar biasa timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia. Main lagi di Piala Asia setelah 16 tahun, Asnawi Mangkualam kaul timnas Indonesia bukan cuma tim penggembira di Qatar. Jadi tim paling lemah di grup D Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pastikan timnas Indonesia tak akan main bertahan saja. Ada kans buat menang, Shin Tae-yong anggap tidak ada jaminan Irak bisa kalahkan timnas Indonesia. Kita lanjut beritanya, tapi jangan lupa untuk bantu subscribe dahulu channel ini agar admin bisa terus update berita sepak bola untuk kamu. Media Irak gemetaran lihat raihan luar biasa timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia. Media Irak, win-win, gemaran melihat raihan luar biasa timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia yang tak pernah kalah. Win-win mengatakan catatan impresif timnas Indonesia yang tak pernah kalah dalam 4 laga pembuka Piala Asia membuat timnas Irak layak khawatir. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Senin, 15 Januari 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama berupaya menghindari kekalahan di laga ini demi membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Bicara menghindari kekalahan, timnas Indonesia memiliki modal apik. Dalam 4 laga pembuka sebelumnya saat tampil di Piala Asia, 1996, 2000, 2004 dan 2007, skuad Garuda tidak pernah kalah. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Kuwait 2-2, Piala Asia 1996, Kuwait 0-0, Piala Asia 2000. Kemudian, skuad Garuda mengalahkan Qatar 2-1, Piala Asia 2004, dan Bahrain 2-1, Piala Asia 2007. Statistik positif timnas Indonesia di laga pembuka membuat win-win khawatir. Media Irak itu meminta singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, waspada dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang kelima kalinya mengikuti Piala Asia, tidak pernah mengalami kekalahan pada laga pembuka turnamen tersebut, dengan 2 kali menang dan 2 kali seri. Tulis win-win, dikutip dari laman resminya, Senin, 15 Januari 2024. Media Irak gemetaran lihat raihan luar biasa timnas Indonesia di laga pembuka Piala Asia pertandingan. Dalam kalender sepak bola Asia, dan inilah angka-angka yang timnas Irak mungkin khawatir sebelum menghadapi pesaing ini, lanjut win-win. Di sisi lain, timnas Irak sendiri mempunyai keunggulan atas timnas Indonesia secara statistik. Dalam 7 pertemuan di semua kompetisi, singa Mesopotamia belum pernah kalah dari skuad Garuda. Main lagi di Piala Asia setelah 16 tahun, Asnawi Mangkualam kaul timnas Indonesia bukan cuma tim penggembira di Qatar. Kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam nampaknya sudah tak sabar untuk beraksi di Piala Asia 2023. Meski bukan tim unggulan di pesta sepak bola terakbar Asia ini, Asnawi tidak ingin timnas Indonesia cuma sekadar jadi tim penggembira saja di Qatar. Timnas Indonesia akan mengawali kampanye mereka di grup D Piala Asia 2023 Qatar dengan menghadapi Irak pada laga matchday 1 di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Senin, 15 Januari 2024, malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, timnas Indonesia merupakan tim terlemah di grup D ini, grup yang dihuni Irak, Jepang serta Vietnam. Akan tetapi, Asnawi Mangkualam menegaskan ia dan rekan-rekannya akan berjuang keras untuk meraih hasil terbaik. Skuad Garuda akan mentas di Piala Asia dengan kebanggaan di dada dan tanpa rasa takut. Kami dalam kondisi baik. 2 bulan lalu, kami bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami kalah waktu itu, timnas Indonesia kalah telak 1-5 di kandang Irak. Tapi kami berada di kondisi yang jauh lebih baik sekarang dan siap memberikan yang terbaik di Piala Asia ini, ucap Asnawi dikutip dari laman resmi Piala Asia 2023, Senin, 15 Januari 2024. Tentu kami, Indonesia, bahagia bisa main lagi di Piala Asia setelah 16 tahun, imbuh bek kanan berusia 24 tahun itu,
timnas Indonesia akan tampil lagi di putaran final Piala Asia setelah terakhir kali mentas pada 2007 silam dengan status tuan rumah bersama. Di edisi 2023 kali ini, skuad timnas Indonesia didominasi pemain muda. Asnawi yang berperan sebagai kapten tim, pun bertekad menjadi role model yang baik bagi para pemain yang lebih muda darinya di skuad Garuda. Banyak pemain muda di skuad kami, jadi saya punya tanggung jawab besar di tim ini. Saya akan membawa tanggung jawab sebagai kapten itu dengan kebanggaan besar, tutur Asnawi. Jadi tim paling lemah di grup D Piala Asia 2023, Shin Tae-yong pastikan timnas Indonesia tak akan main bertahan saja. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan timnya tidak akan bermain bertahan saja di Piala Asia 2023. Meski jika dilihat dari ranking FIFA, skuad Garuda menjadi paling lemah di antara kontestan lain di grup D, timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Nah, skuad Garuda menjadi tim yang paling tidak diunggulkan bisa melangkah ke babak berikutnya. Banyak yang meyakini bahwa timnas Indonesia akan tampil bertahan di Piala Asia 2023. Terlebih ketika bersua lawan yang lebih kuat seperti Jepang atau Irak. Shin Tae-yong mengatakan jika hanya fokus bertahan timnas Indonesia tidak akan berkembang. Ia akan berusaha mencari celah agar bisa menyerang serta mencetak gol. Meskipun ranking FIFA kami hampir jadi yang paling rendah dari 24 peserta di kompetisi ini, kalau kami cuma bermain di belakang dan fokus pada pertahanan, saya pikir sepak bola Indonesia tidak akan berkembang. Kami tidak akan bisa berkembang, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga melawan Irak, Minggu, 14 Januari 2024. Shin Tae-yong menambahkan bahwa timnas Indonesia saat ini memakai strategi sepak bola modern. Dari mulai kiper, bek, dan striker harus bisa membangun serangan dari belakang. Kami ingin mengikuti kecenderungan sepak bola modern itu. Jadi kami mencoba mengikutinya, dengan bukan hanya berfokus pada pertahanan, melainkan juga fokus pada build up dan lain-lain, jelas ST. Taktik kami ini berfokus pada upaya mengembangkan sepak bola Indonesia, bukan semata-mata tertuju pada hasil. Tutupnya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dalam matchday pertama grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Senin, 15 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Laga pertama tentu sangat penting raihan 3 poin. Ada kans buat menang, Shin Tae-yong anggap tidak ada jaminan Irak bisa kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong atau ST merasa tidak ada jaminan bagi Irak bisa mengalahkan timnya. Meski harus diakui perbedaan ranking FIFA timnas Indonesia dan Irak sangat jauh, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dalam matchday pertama grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Senin, 15 Januari 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Tentu kedua tim akan habis-habisan supaya bisa memenangi pertandingan. Timnas Indonesia sama sekali tidak dijagokan bisa mengalahkan Irak. Shin Tae-yong pun mengakui di atas kertas anak asuhannya kalah dari Irak. Saya setuju bahwa ada selisih ranking yang sangat besar antara Irak dan timnas Indonesia. Tentu saja, kemampuan kami juga berbeda dengan Irak, semua orang tahu itu dan saya harus mengakuinya, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum laga, Minggu, 14 Januari 2024. Menurut update terbaru, ranking FIFA Timnas Indonesia ada di posisi 146. Sedangkan Irak jauh di atasnya yakni peringkat ke-63. Dari rekor pertemuan pun Timnas Indonesia tidak bagus. Seperti pada pertemuan terakhir di mana tim Merah Putih kalah 1-5 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November lalu, Shin Tae-yong menegaskan catatan-catatan itu tidak menjamin Irak bisa mengalahkan timnas Indonesia, apapun bisa terjadi dalam pertandingan sepak bola. Apalagi, juru taktik asal Korea Selatan itu berjanji anak asuhannya akan tampil sangat baik. Kemenangan diincar demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya, jadi tidak ada jaminan 100% kami bakal kalah melawan Irak besok. Bola itu bundar. Soal pertandingan besok,
Saya tidak tahu, Anda tidak tahu, siapapun tidak tahu bagaimana hasilnya, jelasnya. AMI adalah tim, dengan rata-rata usia termuda di grup kami dan relatif lebih lemah. Namun, tetap saya bisa katakan bahwa tim kami punya potensial dan kami sedang mencoba membangun, bukan hanya performa, tetapi juga kepercayaan diri.